Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Oke, teman-teman, ini pendapatan saya di minggu lalu ya, teman-teman ya. Alhamdulillah dapat 101.814.800 rupiah dengan trip total 161 dengan cancelan 13, teman-teman ya. Ini 13 trip ini banyak banget cancelan customer. Yang saya cancel itu hanya satu, yang cancelan driver itu hanya satu, teman-teman. Alhamdulillah masih diberikan kemudahan atau yang minimal ya, pendapatan standar saya segini, teman-teman ya. Untuk saat ini belum bisa dalam top performance, teman-teman ya. Akun ya nggak gagu juga udah alhamdulillah, masih dapat pendapatan segini juga udah syukur. Karena banyak apa? Karena banyak teman-teman kita yang merasa masih banyak kesulitan. Karena apa? Karena belum banyak yang memahami cara mengolah akunnya itu sendiri. Oke, teman-teman, ini pendapat itu sekali lagi saya sampaikan, itu sangat-sangat penting ya, teman-teman ya. Sangat-sangat penting, sangat-sangat paling fundamental dari segala pola-pola yang selama ini sebetulnya yang kita nggak sadari ya, teman-teman ya. Mungkin kalian yang sebetulnya fokus dengan trip itu secara nggak langsung itu sebetulnya yang menopang itu pendapatan, bukan trip, teman-teman. Nah, ini saya contohin di sini. Meskipun tripnya 28, yang penting pendapatan 300.000 terus 250.000 minimal. Jadi kalau untuk pendapatan di 250.000 ke atas itu udah cukup baik, teman-teman ya. Kalian mau tambahin berapapun bebas, asal jamnya tetap profesional. Karena saya punya catatan sendiri, punya artikel sendiri yang udah saya buat sendiri dengan tulisan saya di memo catatan, teman-teman. Nah, nanti saya jelasin ya, teman-teman ya. Ini saya mau kasih lihat dulu pendapatan saya. Ini tripnya masih trip under, teman-teman ya. Oke, ini langsung ke pembahasan mengapa kita harus pahami akun-akun yang level pendapatannya masih tergolong akan mengalami yang namanya momen-momen delay ya, khususnya di jam-jam antara jam 10 sampai jam 1 itu pasti mengalami, teman-teman ya. Makanya daripada itu, untuk kalian yang pendapatannya masih di kisaran segini, teman-teman ya, kisaran 300 ke bawah dalam waktu 12 jam, itu sebaiknya kalian main 2 sesi aja. Artinya apa? Fungsinya main 2 sesi yaitu untuk memangkas jam-jam di mana kalian sering banyak kosongnya atau jam delaynya lebih panjang. Fungsinya apa, Bang? Main 2 sesi supaya jam kalian tetap profesional, tetap balance, tetap seimbang dengan pendapatan harian kalian gitu, teman-teman ya. Misalkan dari jam setengah 6 sampai jam 10 gitu, teman-teman. Lanjut lagi di jam 1 atau jam 2 siang sampai ketemu lagi, total durasi online maksimal 12 jam. Bisa jam 8 atau jam 9 malam. Itu tergantung kalian istirahatnya berapa jam ya, teman-teman ya. Itu jadi kalau aplikasi on itu nggak dihitung, aplikasi off itu nggak dihitung ya, teman-teman. Yang dihitung itu aplikasi off. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah tanya lagi, Bang, kalau istirahat, sholat, makan itu sebaiknya harus dinyalain atau gimana, Bang? Ya off aja gitu, nggak perlu aneh-aneh. Off tinggal off, nggak perlu harus nyalain layanan tertentu yang jarang, misalkan layanan Gosen instan, Gosen multi instan itu ya. Kebanyakan kayak gitu, suka ngegantung-gantung. Itu malah bisa jadi bumerang, akun kalian bisa jadi drop gitu, teman-teman ya. Bisa jadi drop. Karena apa? Karena yang harusnya jamnya ngisi jadi kosong terus selama kalian istirahat. Itu kan artinya nggak ada orderan yang masuk yang nggak dibawa kan, kecuali emang kalian sambil makan terus nyari orderan, nungguin orderan, nyorir orderan Gosen yang kalian cocok gitu, teman-teman. Jadi itu fungsinya untuk main sesi itu. Jadi jamnya rapet, pendapatannya masih profesional dengan jam durasi online, itu akan lebih baik daripada kalian yang main full nih. Main full dari setengah 6 sampai jam 5, tapi di jam 10 sampai jam 1-nya itu banyak yang melompong, banyak yang kosong. Itu kalian akan mengalami efeknya nanti, bukan besok, 2 hari lagi, 3 hari
tapi seminggu kemudian akan terasa ya teman-teman ya. Coba aja kalau nggak percaya, kalian mungkin udah ngerasain, cuman sadar nggak sadar pasti ngalamin teman-teman. Jadi itu, ini mengapa di sini saya buat artikel nih teman-teman, yang kenapa yang masih nanya akun delay itu berhenti di jam tertentu. Langsung aja flashback ke level pendapatan. Artinya kalau ada momen-momen di mana akun kalian mengalami delay, bahkan di jam 7 pun ada ngalamin ya kan? Betul nggak? Ada yang beberapa akun yang jam setengah 6 sampai jam 7 itu bagus, terus tiba-tiba jam 7 itu berhenti. Kenapa bang? Kayak stock order gitu ya kan? Ordernya stuck, nggak masuk lagi. Itu kalian flashback aja, pendapatan kalian berapa kisarannya. Kalau pendapatan kalian masih 200.000, 250.000 ya wajar-wajar aja. Terus kalian lihat juga durasi online-nya profesional enggak. Antara ini saya buat nih rumus dasar pendapatan standar gacor ya. Kan di antara 300 sampai 400.000 di waktu 12 jam. Ini daerah manapun teman-teman ya. Nah, coba kalkulasi profesional antara pendapatan dengan jam online atau durasi total kita bekerja saat aplikasi GoPartner on. Aplikasi off tentunya nggak dihitung teman-teman ya. Oke, jadi nggak usah bingung dan nggak usah ngulang terlalu sering pertanyaan yang jawabannya pasti itu teman-teman ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan dan kebingungan kalian tentang hal momen-momen delay itu pasti ini udah jawabannya nih teman-teman ya. Poinnya di sini teman-teman nih. Nah, poinnya di sini, rumus pendapatan gacor itu segini. Kalau pendapatan kalian masih di bawah itu ya wajar-wajar aja, ada jam-jam atau momen-momen di mana akun kalian pasti mengalami yang namanya delay, atau bahkan masih di jam-jam sibuk tuh ngalamin. Tapi tetap sistem itu pasti akan selalu menyesuaikan apa teman-teman? Menyesuaikan pendapatan kalian di hari-hari sebelumnya. Misalkan pendapatan kalian 200.000, ya insya Allah kemungkinan besar potensinya di hari ini pendapatannya kurang lebih seperti itu. Tapi bukan nggak mungkin, akan bisa drop juga, tergantung dari usaha kita masing-masing. Jadi kembali lagi ke usaha. Jadi gimana bang supaya tetap terjaga target pendapatannya? Di konten-konten yang sebelumnya udah saya jelasin ya teman-teman. Ada tuh namanya konten cara meningkatkan pendapatan, yaitu coba geser mobile ke potensi-potensi order yang memang ada. Jadi itu untuk melatih respon akun kalian, dimana akun kalian bisa bunyi. Jadi bukan sembarangan spot-spot yang rame pun akun kalian dijamin bunyi, enggak juga gitu teman-teman. Jadi bukan berarti spot rame itu pasti bunyi. Jadi fungsinya mobile itu untuk mencocokkan teman-teman ya, mencocokkan area mana akun kalian ini cocok sesuai karakter dan jenis order yang bakal masuk gitu teman-teman. Jadi bukan berarti misalkan kalau stasiun kan bener rame ya, tapi belum tentu cocok juga dengan karakter akun kalian gitu teman-teman ya. Ada yang di stasiun sampai berjam-jam gak bunyi, lama 2 jam baru bunyi, 1 jam gitu teman-teman. Jadi bukan berarti spot ramai itu menjamin akun kalian bunyi. Jadi tetap yang namanya untuk meningkatkan pendapatan itu, jangan bilang lagi orderan gak masuk aja, orderan masuk aja susah, gimana meningkatkan pendapatan. Nah caranya yaitu dengan geser itu teman-teman. Nah itu cara kerjanya. Jadi gak usah nanya-nanya yang jawabannya pasti itu. Jadi patokannya di sini teman-teman ya, standar pendapatan gacor. Nah di sini saya kan buat catatan kan, kita kan bekerja dengan sistem yang dinamis. Artinya kita harus sedinamis cara kerja sistem itu sendiri. Jadi nggak bisa konstan ya, nggak bisa matok hari ini harus begini, hari ini harus begini, nggak bisa. Kita kan kerja dengan sistem itu selalu bergerak. Ya ada cara kerjanya tersendiri teman-teman ya. Makanya kenapa setiap harinya itu sirkulasi atau apa namanya ya, fluktuatif ya teman-teman ya. Cara kerja sistem itu memberikan order ke akun kita ya. Jadi kita juga harus dinamis, jangan matok, jangan diem aja, jangan diem tempat, harus ibarat kata simpelnya jemput bola lah. Kita kalau misalkan kita akunnya nggak bunyi beberapa menit aja itu pasti kerasa. Nanti kalian akan ngalamin sendiri. Kalian udah paham prosesnya,
kalian bisa jalani, kalian bisa merasakan nih ada kejanggalan nih, akun ini nggak bunyi nih di menit ini, di jam ini. Itu pasti kalian harus ngapain udah tahu teman-teman, yaitu cukup dengan geser ke spot yang lain, tapi tentunya tetap yang ada potensi ordernya. Oke teman-teman, jadi lalu apa gunanya pola selama ini yang kita bentuk atau sedemikian rupa ya teman-teman ya. Jadi tujuannya untuk memberikan ritme dasar teman-teman ya. Jadi pola yang udah teman-teman mainin, udah teman-teman praktekin, itu hanya membentuk pola dasarnya, bukan menjamin akun teman-teman bakal gacor terus, stabil terus, enggak. Itu hanya membentuk pola dasarnya aja, cara kerja akun kalian sendiri, membentuk karakter akun kalian gitu teman-teman ya. Untuk kegacoran atau kestabilan kebalik lagi, tergantung cara kerja kita teman-teman ya. Kalau cara kerja kita hari ini misalkan rajin, besok asal-asalan, ngasal lagi, nggak mencapai target, males-malesan, targetnya seadanya, itu pasti akan pengaruh di hari-hari berikutnya, minggu berikutnya teman-teman. Jadi jangan sampai kita hanya mengandalkan misalkan patokannya pendapatan. Hari kemarin pendapatan saya 300, pasti di hari ini 300. Ya nggak bisa begitu. Namanya cara kerja sistem kan dinamis kan, yang seperti saya jelasin sebelumnya. Jadi kita harus dinamis juga, nggak bisa matok teman-teman ya. Seenggaknya kita udah punya tabungan nih, udah membentuk karakter dasar akun kita ini seperti ini pondasinya. Jadi udah ngebentuk pondasinya. Masalah pendapatannya bisa sama atau bisa naik itu tergantung usaha kita teman-teman ya, bagaimana kita responsif terhadap situasi-situasi yang ada. Oke itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami cara kerjanya, bagaimana caranya menghadapi situasi delay. Dan kebanyakan juga belakangan ini banyak akun-akun yang emang nyungsep, tapi bukan hari-hari ini juga, sebetulnya sepanjang tahun tuh pasti akan terjadi. Oke teman-teman, itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.